Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat berjumpa di program Warta Nusantara, hasil kolaborasi LPPL TV dan radio yang tergabung dalam Asosiasi LPPL TV Radio Indonesia. Di edisi Minggu 25 Juni 2023, Warta Nusantara akan menghadirkan informasi pilihan dari LPPL TV Tabalong Kalsel, LPPL Kami TV Sukabumi Jawa Barat, dan LPPL Siak TV Riau. Kali ini bersama saya Nova Arianti, inilah Warta Nusantara selengkapnya. Pemirsa, dinilai berhasil menekan angka inflasi, pemerintah Kabupaten Tabalong kembali melanjutkan program jual sayur ikan sembako kawal inflasi atau Julakwasi tahap 2. Program Julakwasi tahap 2 dilaunching secara resmi pada Rabu 21 Juni 2023. Sebanyak 75 si Julakwasi yang terdiri dari 50 pedagang sayur keliling dan 25 pedagang ikan keliling menjadi sasaran program Julakwasi tahap 2 Pemkab Tabalong. Puluhan si Julakwasi ini dilepas langsung Bupati Tabalong Anang Safiani bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Tabalong yang ditandai dengan pemasangan atribut berupa jaket dan helm secara simbolis oleh Forkopimda. Bupati Tabalong Anang Safiani dalam sambutannya mengatakan, si Julakwasi turut berperan dalam pengendalian inflasi di Tabalong pada tahun 2022, sehingga Pemkab Tabalong mendapat dana insentif daerah sebesar 21 miliar rupiah dari pemerintah pusat setelah menjadi kabupaten dengan inflasi terendah kedua kuartal 1 dan kelima pada kuartal 2 se-Indonesia. Orang nomor 1 di Tabalong ini juga menilai program si Julakwasi yang menjual kebutuhan pokok dengan harga terjangkau turut memberi manfaat bagi masyarakat, sehingga ke depan ia meminta jumlah si Julakwasi terus ditambah. Ini merupakan ikhtiar nyata kita untuk meringankan beban masyarakat supaya harga kebutuhan pokok terjangkau, dan ini merupakan kegiatan ibadah dari Ibu dan Bapak si Julakwasi untuk membantu sesama. Bupati Anang menambahkan ke depan pemerintah daerah melalui Diskop UKM Perindak Tabalong akan mengupayakan si Julakwasi memiliki asuransi jiwa dan menambah sejumlah bantuan. Sementara itu, Kepala Diskop UKM Perindak Tabalong Syamani dalam laporannya menjelaskan, si Julakwasi tahap 2 akan mendapatkan berbagai subsidi, mulai dari ketersediaan kebutuhan pokok hingga operasional. Dalam launching Julakwasi tahap 2 ini, seluruh pedagang akan diberikan satu set helm, jaket, payung, box atau box untuk ikan, kemudian keranjang untuk sayur, speaker juga diberikan, kemudian bantuan bahan baku senilai 1 juta rupiah, serta bantuan BBM sebanyak 20 liter per bulan selama 4 bulan. Diketahui si Julakwasi merupakan program yang diinisiasi Diskop UKM Perindak Tabalong yang dilaunching pertama kali pada 21 November 2022 lalu. Kini terdapat 145 si Julakwasi yang tersebar di 12 kecamatan yang ada di Tabalong. Ghazali Rahman, TV Tabalong melaporkan. Program si Julakwasi atau jual sayur ikan sembako kawal inflasi turut mendapat perhatian khusus Pemprov Kalsel. Si Julakwasi dinilai layak diterapkan di daerah lain. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Bir Hassani, yang ditemui usai kegiatan pelepasan secara resmi 75 si Julakwasi tahap 2 pada 21 Juni 2023 di Taman Giat Kota Tanjung. Bir Hassani mengapresiasi langkah Tabalong dalam menekan angka inflasi melalui inovasi si Julakwasi. Pasalnya, melalui inovasi ini turut berimbas pada upaya pengendalian inflasi Kalimantan Selatan. Untuk itu, Bir Hassani menilai si Julakwasi perlu diduplikasi oleh pemerintah kabupaten kota lain yang ada di Kalimantan Selatan. Bir Hassani berharap ke depan si Julakwasi mendapat sentuhan teknologi informasi yang dapat diakses melalui smartphone, sehingga pemesanan kebutuhan pokok melalui si Julakwasi semakin praktis. Ini perlu sekali ya diterapkan di daerah-daerah lain, kabupaten dan kota ya, sehingga masyarakatnya bisa terbantu. Selain itu juga yang terpenting adalah bisa
membantu pengendalian inflasi. Diketahui Sijulakwasi merupakan program yang diinisiasi di skop UKM Perindak Tabalong yang dilaunching pertama kali pada 21 November 2022 lalu. Kini terdapat 145 Sijulakwasi yang tersebar di 12 kecamatan yang ada di Tabalong. Melalui Sijulakwasi, berbagai kebutuhan pokok dijual dengan harga terjangkau hingga ke pelosok. Untuk mendukung operasional Sijulakwasi, Pemkab Tabalong melalui Diskop UKM Perindak memberikan sejumlah bantuan, mulai dari bantuan bahan baku sebesar Rp1.000.000, BBM 20 liter per bulan selama 4 bulan, hingga kostum dan pengeras suara. Ghazali Rahman, TV Tabalong melaporkan. Pemirsa, Kabupaten Sukabumi menjadi tuan rumah pelaksanaan Rapat Kerja Wilayah Asosiasi Arsiparis Indonesia AAI Provinsi Jawa Barat tahun 2023. Rakerwil AAI tersebut dibuka langsung oleh Bupati Sukabumi Marwan Hamami. Asosiasi Arsiparis Indonesia atau AAI Provinsi Jawa Barat gelar Rapat Kerja Wilayah Rakerwil tahun 2023 di Grand Indah Samudra Beach Hotel Palabuhan Ratu, Kamis 15 Juni 2023. Rakerwil AAI 2023 ini mengusung tema Sinergi dan Kolaborasi Jabatan Fungsional Arsiparis untuk mendukung transformasi arsip digital menuju peradaban unggul. Acara tersebut dibuka oleh Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami. Dispusipda Provinsi Jawa Barat, Henning Wisiatmoko mengatakan, Kabupaten Sukabumi terpilih menjadi daerah diselenggarakannya Rakerwil 2023 karena merupakan daerah potensi wisata. Selain itu, juga keaktifan pimpinan cabang AAI di Kabupaten Sukabumi. Dipilihnya Palabuhan Ratu, ibu kota Kabupaten Sukabumi, pas sekali ini menjelang weekend kan, sekalian untuk habis Rakerwil bisa cuci mata di destinasi wisata. Komitmen untuk mendukung kearsipan itu pemerintah Kabupaten Sukabumi sangat baik sekali, yang itu membuat kami senang bahwa tuan rumah juga bisa menghayati peran arsip itu penting. Dan kalau itu sudah dijadikan komitmen pimpinan daerah, tentu akan didukung oleh semua perangkat daerah. Kami berharap Kabupaten Sukabumi terinspirasi penyelenggaraan Rakerwil AAI di Jawa Barat tahun 2023 ada di Sukabumi. Mudah-mudahan ini akan mendorong Sukabumi lebih maju dalam hal pengelolaan pembangunan kearsipan. Sementara itu, Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami mengaku bersyukur adanya pelaksanaan Rakerwil Kearsipan seprovinsi Jawa Barat yang dilaksanakan di Kabupaten Sukabumi, sehingga bangunan-bangunan peninggalan sejarawan bisa semakin diperkuat oleh AAI, termasuk hotel yang dijadikan lokasi Rakerwil ini juga merupakan hotel sejarah. Tentunya kan penunjukan lokasi ini berdasarkan kesepakatan di AAI. Sehingga kita bersyukur lah sekalian promosi daerah kan, supaya juga mereka tahu juga ini SBH seperti diyakini. Kadang-kadang orang lupa kan SBH itu seperti hotel biasa saja, padahal ini adalah pampasan perang Jepang yang harus masyarakat ketahui juga. Nah itu gambaran lah, jadi pengarsipan satu atau pendataan satu objek atau satu bentuk kegiatan, mudah-mudahan nanti ini bisa memberikan satu catatan bagi anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk mengenal persoalan. Karena kita melihatlah hari ini mulai sejarah dihilangkan lahnya pembelajaran sejarah. Wah, anak-anak kita tidak akan tahu SBH ini didirikan oleh siapa dan untuk apa kan awalnya. Sama dengan Hotel Indonesia didirikan, Ambarukmo didirikan, Hotel Garuda, ini kan sama. Kayak seperti itu. Nah di arsip inilah mereka harus mencatat dan mengilustrasikan semacam diorama lah ya. Ketua AAI Kabupaten Sukabumi, Nina Kurniasih menambahkan, Raker AAI 2023 dilaksanakan selama 2 hari mulai tanggal 15 dan 16 Juni, yang diikuti oleh 210 peserta yang terdiri dari pejabat kearsipan seprovinsi Jawa Barat. Nah, ini melalui Asosiasi Arsiparis Indonesia, cabang Kabupaten Sukabumi, kita sudah melakukan gerebek arsip yang tidak terlihat ya, yang OPD-OPD-nya memang arsipnya sangat banyak. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa membuka bahwa arsip itu tidak dipandang sebelah mata, tapi arsip itu sangat penting. Arsip hilang, aset melayang. Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Dari Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kami TV melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Warta Nusantara.
Kembali di Warta Nusantara, pemirsa, pemekaran daerah merupakan bentuk otonomi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemekaran di wilayah pemerintahan merupakan suatu langkah strategis yang ditempuh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pemerintahan, baik dalam rangka pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Kecamatan Kandis, salah satu kecamatan di Kabupaten Siak dengan jumlah penduduk yang sangat padat. Secara administratif, kondisi ini memungkinkan Kecamatan Kandis untuk melakukan pemekaran wilayah pemerintahan guna memperpendek dan mendekatkan upaya pelayanan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai upaya melakukan percepatan pembangunan dan memeratakan pembangunan kedaerahan, terdapat 5 kampung persiapan yang akan segera dibentuk dan 4 kelurahan. Dalam rangkaian pemekaran tersebut, Bupati Siak telah meresmikan 3 kampung persiapan di Kecamatan Kandis, yaitu Kampung Persiapan Garut, Kampung Persiapan Kandis Barat, dan Kampung Persiapan Makmur Jaya. Pada saat ini, kami beberapa tahun yang lalu bahwa tokoh-tokoh masyarakat Kecamatan Kandis ingin mengadakan pemekaran yang ada di Kecamatan Kandis ini. Alhamdulillah, rencana pemekaran Kecamatan Kandis ini ditambah menjadi 5 kampung lagi. Jadi 5 kampung lagi, jadi jumlahnya sekitar menjadi 13 kampung. Dan kelurahan menjadi ditambah 4 lagi menjadi 7 kelurahan. Untuk saat ini alhamdulillah kemarin sudah dilantik 1 PJ yang di Kampung Garut, dan alhamdulillah pada saat ini nanti akan dilantik lagi 2 PJ yang di Kampung Kandis dan Kampung Jambai Makmur ini. Dan untuk pemekaran ini juga untuk memperpendek masyarakat untuk berurusan. Memperpendek jangka waktu masyarakat untuk berurusan, jadi kalau pemekaran jadi 2, masyarakat berurusan menjadi lebih dekat lagi. Kalau kita melihat sebelum pemekaran dan pemekaran, kalau untuk di kelurahan, kalau kelurahan memang daerah perkotaan. Kalau di kampung ini memang agak sedikit terkendala masalah untuk pembangunan karena luasnya kampung. Dengan adanya pemekaran ini mudah-mudahan lebih banyak lagi proyek-proyek yang akan masuk di kampung pemekaran ini. Salah seorang tokoh masyarakat Kandis, Aryadi Tarigan, mengungkapkan pemekaran wilayah merupakan bentuk keinginan masyarakat dan buah dari pemikiran bersama untuk memajukan daerah. Ya, salah satu pemekaran itu adalah percepatan pemekaran desa. Kemudian akan terwujud jalan transportasi antar desa. Dengan terwujudnya jalan transportasi antar desa, tentu kan akan meningkatkan perekonomian masyarakat. Jadi esensinya sangat baik sekali. Kemudian dana-dana dari pusat akan turun secara simultan dan terus-menerus. Nah, ini kan dapat mempercepat juga pembangunan tersebut. Ditambah lagi dari APBD. Dan mudah-mudahan koneknya APBD dengan APBN ini pasti akan meningkatkan ekonomi masyarakat secara masif. Dan ini tujuan kita, bagaimana Siak ini lebih maju lagi. Itu prinsipnya. Insya Allah pelan-pelan saya lihat udah mulai bisa diwujudkan oleh Pak Bupati. Eki dan Ijul, Siak Televisi. Pemekaran wilayah pemerintahan merupakan suatu langkah strategis yang ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, baik dalam rangka pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan, menuju terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil, dan makmur. Pemekaran wilayah secara intensif hingga saat ini telah berkembang di Indonesia sebagai salah satu jalan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hakikat pemekaran daerah otonom lebih ditekankan pada aspek mendekatkan pelayanan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemekaran daerah merupakan cara atau pendekatan untuk mempercepat akselerasi pembangunan daerah. Hal inilah yang menjadi satu landasan pemerintah Kabupaten Siak mengusulkan pemekaran daerah baru, akselerasi percepatan dan pemerataan, dan menjadi entitas baru yang merupakan gabungan geografis, kependudukan, politik, sosial kemasyarakatan, dan potensi kedaerahan. Alhamdulillah hari ini kita Pemda Siak melakukan pemekaran 2 kampung persiapan. Kampung Makmur Jaya di pemekaran dari Kampung Jambai Makmur, dan Kampung Persiapan Kandis Barat pemekaran dari Kampung Kandis, Kecamatan Kandis. Ini sudah 3 kampung pemekaran yang kita lakukan peresmian dan pelantikan
penghulu persiapannya insya Allah menyusul 3 kampung lagi. Artinya ada 6 yang kita sudah setujui di tahun 2022 yang lalu. Tahun ini tinggal peresmiannya dan pelantikan penghulu persiapan yang tentu ini yang sesuai menurut ketentuan peraturan yang berlaku. Nah tentu ini berdasarkan asal usul, ada istiadat sosial budaya dan prakarsa dari masyarakat dalam rangka bagaimana menegakkan pelayanan, pemerataan pembangunan yang berkeadilan, kemudian juga bagaimana percepatan pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemekaran kampung yang dilakukan hendaknya dapat dicermati oleh pemerintah kampung sebagai kesempatan baru membuka ruang investasi bagi para investor untuk dapat memaksimalkan pembangunan kedaerahan. Ya tentu diharapkan dengan pemekaran kampung baru ini ya juga akan mendorong investasi. Terutama kan di daerah ini yang paling banyak potensinya adalah kebun kelapa sawit. Nah, dan di sini masih mungkin untuk nanti dibangun pabrik kelapa sawit. Tadi kan disampaikan waktu di Kampung Kandis Barat, ya ada potensi akan ada ya pembangunan pabrik kelapa sawit baru. Dari Kandis, Eki dan Ijul melaporkan. Pemirsa, rapat kerja dan koordinasi Wakil Bupati Siak bersama perangkat Kampung Pusaka Kecamatan Pusako dalam program Bujang Kampung berlangsung dinamis dengan munculnya laporan stunting dari perangkat kampung. Wakil Bupati Siak Husni Merja menegaskan untuk intervensi percepatan penurunan stunting harus mendapatkan perhatian semua pihak. Kecamatan Pusako termasuk satu dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Siak dan berhadapan dengan kasus stunting. Dari laporan yang disampaikan perangkat kampung, penghulu kampung Dusun Pusaka Nurlianasah, pada Desember 2022 terdapat 45 kasus stunting dan April 2023 hanya turun di angka 36 kasus. Sedangkan 4 kasus yang terdapat di kampung Dusun Pusaka tidak bergeser sejak Desember tahun lalu. Hal ini membuat resah Wakil Bupati Siak dan meminta semua pihak terkait menemukan benang merah dari angka stunting di Kecamatan Pusako. Dari diskusi yang cukup panjang dalam rakor perangkat kampung, Wakil Bupati Siak menginginkan semua aspek yang terlibat mulai dari puskesmas, penghulu, bahkan sampai RT dan RW untuk secara bersama menempatkan perhatian dan keseriusannya dalam melakukan intervensi percepatan penurunan angka stunting. Apalagi ditemukan kasus stunting di kampung Dusun Pusaka yang tidak mengalami pengurangan sejak Desember 2022. Jadi sebenarnya stunting ini kan banyak hal yang harus kita lihat itu. Nah tadi saya cuma mencermati secara makro, secara angka saja kan. Di Desember kita jumpai ada 4 anak stunting. Berjalan waktu di April ternyata masih 4 gitu. Ada apa gitu? Di mana salahnya? Nah kita cari, kita diskusikan bersama-sama. Nah, bagaimana 4 ini? Apakah memang tidak ada intervensi atau kurang intervensi? Ada intervensi tapi kurang gitu. Nah ini jadi bahan evaluasi di kita. Nah, apalagi nanti setelah rebuk kecamatan kita akan rebuk kabupaten. Nah permasalahan-permasalahannya akan menjadi catatan di kita. Terus kita akan dudukkan, diskusikan, bahas bagaimana solusinya gitu. Nah kita berharap ya kalau dijumpai sekarang misalnya 4, nanti ya kalau 3 atau 6 bulan yang akan datang angkanya harus turun. Nggak mesti segitu lagi. Dari Kecamatan Pusako, Eki dan Irfan, Siak Televisi. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, jadi tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Warta Nusantara. Bupati Tabalong Syafiani melepas secara resmi rombongan Gempar Jilid 4 pada Selasa 20 Juni 2023 di halaman kantor Sekretariat Daerah Tabalong. Bupati Anang berharap program Gempar akan terus dilanjutkan meski adanya perubahan kepemimpinan. Pengibaran bendera start oleh Bupati Tabalong Anang Syafiani menandai pelepasan tim program Gerakan Melayani Masyarakat Pencari Keadilan dari Desa Terluar atau Gempar Jilid 4 Pengadilan Agama Tanjung tahun 2023. Tim yang terdiri dari Pengadilan Agama Tanjung, Kementerian Agama Tabalong, Dinsos Tabalong, dan Disduk Capil Tabalong dilepas menuju desa sasaran yakni Desa Jaro, Kecamatan Jaro. Dalam sambutannya, Bupati Tabalong Anang Syafiani mengapresiasi kolaborasi sejumlah instansi dalam menyukseskan program Gempar. Pasalnya program Gempar merupakan kegiatan yang sangat diharapkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang berada jauh dari kota Tanjung. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan ini tidak cukup hanya niat saja, tapi harus dibarengi dengan semangat
motivasi dan kerja keras. Dan yang kedua, saya tahu persis bahwa masyarakat sangat menantikan kedatangan kawan-kawan sekalian. Nah, hadirin sekalian, saya selain memberikan apresiasi juga ingin mengucapkan terima kasih, dan saya tetap berharap Pak, program ini dilanjutkan. Siapapun Bupati Tabalong, siapapun Ketua Pengadilan Agama, siapapun Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Diketahui dalam program Gempar Jilid 4 tahun 2023 ini akan dilakukan sidang terpadu di tempat bagi 28 pasangan suami istri dari 28 perkara, yaitu sidang isbat nikah sebanyak 21 perkara dan gugatan cerai sebanyak 7 perkara. Para pihak yang berperkara ini nantinya akan langsung mendapatkan dokumen kependudukan dari Disduk Capil Tabalong serta sejumlah bantuan sembako dari Dinas Sosial dan Basnas Tabalong. Danona Farin, TV Tabalong melaporkan. Sebagai upaya untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong menghadirkan inovasi lambayan artis atau layanan mobil keliling kesehatan hewan gratis. Melalui bidang kesehatan hewan dan Kesmapet, layanan jemput bola melalui lambayan artis menyasar sejumlah wilayah di Kabupaten Tabalong, yakni di Kecamatan Tanjung, Burungpudak, Muara Harus, dan Pugaan pada Rabu 22 Juni 2023. Melalui inovasi ini, tim dari Disbunak Tabalong memberikan berbagai macam pelayanan secara gratis, mulai dari pemeriksaan hewan, vaksinasi, pengobatan hewan, pemeriksaan kebuntingan, asistensi teknis reproduksi atau ATR, pencegahan penyakit, pemberian vitamin dan pemberian obat cacing pada hewan. Medik Veterinir OPTD Puskeswan Disbunak Tabalong Dr. Hewan Mega Indah Suryani mengatakan, inovasi lambayan artis sangat mempermudah pihaknya dalam memberikan pelayanan yang maksimal ke seluruh wilayah Tabalong. Pasalnya, dengan adanya inovasi ini, pihaknya dapat membawa berbagai jenis obat-obatan dengan aman dan terlindungi dengan baik. Mempermudah kami, mempermudah UPT, mempermudah dinas untuk melakukan pelayanan terhadap peternak-peternak yang sulit dijangkau. Contohnya seperti desa-desa terpencil, jika kita membawa sebuah box besar dengan membawa kendaraan itu akan sangat sulit. Jadi diharapkan dengan mobil ini mempermudah kami dalam melakukan pelayanan. Dengan inovasi lambayan artis ini sendiri, pihak Disbunak Tabalong rutin melakukan kegiatan vaksinasi terhadap hewan ternak sapi setiap 6 bulan sekali. Sementara untuk hewan unggas dilakukan vaksinasi setiap ada kedatangan unggas baru dari luar Kabupaten Tabalong. Di samping itu, masyarakat juga dapat menikmati layanan ini jika ada hewan ternak yang sakit atau membutuhkan pemeriksaan dengan cepat, yakni dengan menghubungi pihak petugas Disbunak Tabalong. Maria Opah, TV Tabalong melaporkan. Pemirsa, 65 kali sudah Bupati dan Wakil Bupati Siak sejak Januari 2022 hadir di kampung-kampung dalam program Bupati Kerja dan Ngantor di Kampung atau Bujang Kampung. Berjalan hampir 1,5 tahun, banyak hal yang telah dibuat untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Setiap Jumat pagi, Bupati atau Wakil Bupati Siak dan tak jarang keduanya tampak hadir bersamaan dalam program inovasi pelayanan publik yang digulirkan pemerintah Kabupaten Siak bersama OPD untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan menjangkau aspirasi masyarakat secara langsung dalam program Bujang Kampung atau Bupati Kerja dan Ngantor di Kampung. Sejak digulirkannya program ini pada Januari 2022, dalam masa peralihan pandemi, Bupati dan Wakil Bupati Siak setiap minggunya akan langsung membuka sentra pelayanan yang didukung oleh OPD-OPD yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak. Mulai dari pelayanan kesehatan, hadir dengan tim medis baik dokter spesialis maupun tenaga kesehatan lainnya yang memberikan layanan kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Layanan kependudukan yang selalu ramai didatangi oleh masyarakat, mulai dari pembuatan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, bahkan kartu identitas anak di bawah OPD Disduk Capil. Beragam program dan layanan kependudukan digulirkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Program Bujang Kampung terus akan berupaya memberikan sesuatu yang bermanfaat dan memaksimalkan fungsi pelayanan dan lebih mendekatkan pemerintah dengan masyarakatnya. Evaluasi akan terus dilakukan dan lebih mengedepankan aspek kebutuhan. Apa yang dibutuhkan masyarakat itu yang akan diprioritaskan. Ya, banyak hal yang bisa kita lihat. Yang jelas ketika kita berkunjung ke sebuah kampung, selain kita mengkomunikasikan, berikan informasi-informasi yang mungkin ada di kabupaten, kita disampaikan ke tingkat kampung, tingkat di masyarakat, tingkat kampung, bahkan sampai ke RT. Karena rakor tadi yang kita laksanakan setelah apel pagi Bujang Kampung itu sesungguhnya adalah rakor di tingkat desa, tapi yang dihadiri sampai ke level minimal wakil bupati, atau kadang dihadiri oleh bupati dan wakil bupati itu kan. Kita mengevaluasi kondisi, langsung kunjungan ke lapangan. Seperti tadi ini kan kita lihat, sebelum ini juga kita lihat bahwa ada keluarga tersebut dia sudah tercover. Dalam satu keluarga itu ada satu rumah itu ada 2 kakak. Yang satu kakak tercover oleh kita BPJS, yang satu lagi tidak. Nah ini kan dapat oleh kita. Nah ini menjadi catatan kita untuk kita perbaiki data tersebut. Nah, di samping itu juga yang dukcapil lebih banyak lagi yang bisa kita selesaikan. Macam permasalahan kependudukan catatan sipil, akta kelahiran, akta kematian, pecah KK, pembaruan KK, perubahan KK, pembaruan KTP dari KTP biasa menjadi KTP elektronik, itu juga sebuah progres yang bisa kita buat, yang kita bisa lakukan. Dan mudah-mudahan dengan kegiatan Bujang Kampung yang terus kita monitor, kita evaluasi nanti kondisinya dan progresnya juga nanti akan kita terus tingkatkan, perbaikilah kualitas pelayanan kita. Karena program inovasi layanan Bujang Kampung hadir untuk memberikan layanan dan solusi bagi setiap kebutuhan dan permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Eki dan Irfan, Sia Televisi. Pemirsa, demikianlah informasi dari berbagai wilayah di Indonesia yang kami rangkum dalam Warta Nusantara, hasil kolaborasi LPPL TV dan Radio yang tergabung dalam Asosiasi LPPL TV Radio Indonesia. Saya Nova Arianti mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.